acara hari ini Ibu akan mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Unsur bangun ruang datang. Sebelumnya Ibu akan mereview dulu atau mengingatkan kalian terlebih dahulu mengenai materi pelajarannya, yaitu tentang bangun datang. Sebelumnya kalian pernah mempelajari bangun datang? Belum? Sudah di kelas berapa? Ada yang masih ingat? Di kelas SD atau 5 atau 6? Nah, ada apa saja sih bentuk dari bangun datang? Coba sebutkan yang kalian ketahui apa aja. Yang pertama bangun datang bentuknya betul. Segitiga betul. Terus lingkaran betul. Temannya persegi yang sering kembali sama persegi apa? Betul, persegi panjang. Terus apa lagi? Trapesium katanya betul. Ayo kita ingat kembali sebelumnya. Lah ketupat. Betul, dan ketupat. Terus selanjutnya Jajar benda. jajar genjang betul. Selanjutnya temannya ketupat yang hampir mirip dengan bola ketupat. Betul, layang-layang. Terus ada lagi tidak? Nah, tadi ada segitiga disebut segitiga. Segitiga itu ada berapa macam sih? Segitiga itu yang pertama ada segitiga siku-siku. Terus yang kedua segitiga sama kaki, betul, lainnya kembali. Betul, sama sisi, terus betul, segitiga sama garang. Ini gimana sih kalian? Masih ingat? Oke ya, kita sambil berjalan saja ya. Coba sekarang di dalam bangun datang ada apa aja sih unsur-unsurnya di dalam bangun datang itu? Coba misalkan ini kertas ini berbentuk apa? Berbentuk bangun datar apa? Persegi panjang. Persegi panjang. Unsur-unsur dari persegi panjang ada apa aja? Coba ini, anu merencosnya ini Pak, yang ujung disebut kawan. Titik sudut. Terus garis antara dua buah titik sudut disebut sisi, betul. Terus ininya disebut bidangnya ya. Nah, terus selanjutnya di dalam bidang ini ada yang dinamakan diagonal. Diagonal itu bentuknya menyilang ya, dari titik sudut kiri atas ke titik sudut kiri. Sebaliknya kalau dari sini berarti ke sini. Nah, untuk pembelajaran kali ini Ibu akan membagikan kalian menjadi 7 kelompok. Coba perhatikan ini pembagian kelompoknya ya. Untuk selanjutnya kalian bisa bergabung dengan mereka satu kelompoknya. Cepat ya, kalian harus bergabung. Kelompok satu di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Boleh ayo ya. 6 di sini. Di belakang sana 7 di belakang sini. Siapa aja kelompok 3? Rafda, Sohi. Tadi siapa yang konten Sohi? Kelompok 5 mana? Kelompok 6, 7. Untuk lembar kerja perhatikan dulu ya di depan semuanya. Ibu akan membagikan lembar kerja ini. Isinya itu adalah langkah-langkah kegiatan kalian dalam menemukan konsep unsur-unsur bangun ruang. Nanti
kalian akan mendapatkan satu angka pendek per satu kelompok. Selanjutnya di samping itu ibu akan membagikan satu buah bangun ruang kepada tiap kelompok. Seperti itu. Selanjutnya untuk bagian yang pertama itu kalian akan mengidentifikasi terlebih dahulu. Di sini ada disediakan gambar macam-macam makanan, ini ada juga benda yang kalian harus jawab. Ini tuh maksudnya bangun ruang apa? Gambar 1, 3, gambar 7. Seperti itu. Untuk selanjutnya, nanti kan kalian dibagiin ya. Misalkan ini kelompok 1 ke bagian khusus. Berarti kalian harus menggambar sketsa bangun ruang ini di lembar yang ini yang ada terkait berpetak. Paham sampai sini? Selanjutnya kalian bawa handphone semuanya. Selanjutnya kalian scan barcode ini. Kalau misalkan tadi kelompok 1 ke bagian kubus, kalian scan-nya ada dengan barcode yang kubus saja. Paham? Untuk selanjutnya, tadi kan kalian mengidentifikasi ya. Ini tuh misalkan kubus itu ada berapa titik kursi, terus juga ada berapa rukuk. Nah, kalian jawab isi tabel ini setelah kalian tadi sediakan mengidentifikasi. Paham? Oh iya, jangan lupa dalam menggambar sketsanya itu kalian pakai nama tiap titik sudutnya. Misalkan untuk sudut yang bawah itu A, B, C, D, ini E, F, G, H, sehingga kalian nanti di tabelnya itu akan menjawab dengan titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C. Betul, paham? Paham. Kalian akan diberikan pertanyaan mengenai hasil dari kegiatan eksplorasi tadi. Itu mah berdasarkan pengalaman sebelumnya yang eksplorasi. Selanjutnya nanti jika sudah beres, kalian akan presentasi ke depan. Sehingga untuk mengisi tabel yang akhir itu, kalian harus memperhatikan hasil dari pengerjaan teman-teman kalian. Misalkan kalian kan misalkan kelompok 1 hanya di bagian kursus ya, sehingga kalian itu hanya bisa mengisinya itu buku saja. Tapi melalui presentasi
Bagian yang menampilkan berdua, ada yang menampilkan ini titik-titiknya. Coba buka dulu scan-nya. Bentar. Enggak kalau di landshot Kayak gimana? Masih ketiga. Iya. Ketiga sih. Iya. Masih kelima. Ibu tapi kalian kan Alhamdulillah. Ulang. sama aja coy. Cantik apa ya nu gitu? Dadang nasi opak. Ininya diatur. Jok somo. Pase eta stiker kakek Ucai 98.
hasil perkebunan. Nah, Coba lihat gambar yang pertama bentuknya apa? Gambar kedua. Gambar kedua ada tulisannya gambar dua. Prisma segitiga. Prisma segitiga. Oh siapa? Coba di bawah. Elsa. Oh betul. Lah. Lumayan pada Jadi kami dari kelompok 5 mau presentasiin hasil diskusi lagi. Oke. Berdasarkan hasil eksplorasi melalui gambar sketsa bentuk bangun ruang prisma segitiga. Oh iya. Prisma segitiga memiliki titik sudut 6, banyak titik sudut 6, tusuk alas dan atas 3, tusuk tetap 3, banyak tusuk 9, sisi alas dan atas 2 bidang, sisi tegak 5, diagonal sisi alas dan bumbu 3, diagonal sisi tegak 6, untuk diagonal semuanya perhatikan. Ini kan bentuk dari bangun ruang prisma segitiga. Yang dinamakan sisi atas ini kan ini di bawah. Kalau untuk sisi atas dan sisi bawah itu kebetulan segitiga ya. Jadi kalau segitiga itu tidak ada diagonal sisinya. Berarti itu mau diagonal sisinya. Coba lanjut lagi. Tidak balas Oke. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue keluar sampai mau tunggu. Dan atas 4, terus 4 banyak 12, sisi alasnya 3 banyak sisi. Nama bangun ruang dan gambarnya kubus, diagonal sisi alas dan tutup 4, terbentuk sisi 4, banyak diagonal sisi 8, diagonal ruang 4, banyak diagonal ruang 4, bidang diagonal 6, banyak bidang diagonal 6. Itulah saya. Tadi ada yang keliru, makanya kita diagonal. Tadi kan kelompok di depan menyebutkan ada 6 bidang diagonal. Seharusnya di dalam itu terdapat 4 bidang diagonal. Iya. Ini bidang diagonal 1. Terus selanjutnya dari sini ke sini. Terus dari sini ke sini, dari sini ke sini. Jadi ada 4 bidang yang
Kalau diagonal itu sebuah sisi yang menyelam tapi harus melintasi ruang seperti ini. Tuh, dari titik G ini harus melintas ke ujung ini titik yang di bawah A. Selanjutnya ada bidang diagonal. Awas hati-hati keliru antara bidang diagonal dan diagonal bidang. Kalau diagonal bidang itu sama aja dengan diagonal sisi ya. Kalau ini yang dinamakan bidang diagonal. Bidang diagonal. Nah kalian kalau sudah tahu kalian bisa mengidentifikasinya. Kalau misalkan di dalam itu ada berapa sih rusuknya, ada berapa sih titik sudutnya, bidang diagonalnya apakah ada atau tidak. Itu. Paham sampai sini? Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? LKPD serta bangun ruangnya kumpulkan lagi ke meja ini yang paling depan. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan langsung ke materi jaring-jaring. Jadi ibu agar waktunya efisien untuk mengikuti pertemuan selanjutnya, kalian tadi kan setiap kelompoknya dibagi-bagi ya, kelompok satu bagian nomor lompat dan seterusnya. Nah untuk nanti ada tugas kalian harus menggambarkan jaring-jaring di lembar ini. Nanti di rumahnya kalian cukup hanya dengan memotong jaring-jaring tersebut untuk merapatnya, untuk menyambungkan jaring-jaring itu nanti di sekolah di pertemuan selanjutnya itu di hari Rabu. Sepertinya. Coba kelompok satu mana? Perwakilannya saja. Oh iya, kalian harus menggambar jaring-jaringnya itu sebanyak ya. Kelompok dua mana? Kelompok dua. Nanti dibagi-bagi ya. Kelompok tiga